Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan Syarah Kitab Tauhid bab yang ke-60, itu bab ma jaa fil musawwirin, bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang menggambar. Di sini al-muallif atau penulis membawakan beberapa hadis. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man aghlamu mimman yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw la yakhluqu habbatan aw la yakhluqu sya'iratan. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu hadis ini adalah hadis qudsi, wa man adzlamu mimman yakhluqu ka khalqi, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku, fal yakhluqu dzarratan, maka hendaklah dia maka kalau dia mampu, maka ciptakanlah dzarrah, yaitu sesuatu yang disebutkan oleh para ulama. Dzarrah artinya adalah semut yang kecil. Awil yakhluqu habbatan, atau dia hendaknya menciptakan sebiji atau sebutir dari tanaman. Awil yakhluqu sya'iratan, atau dia menciptakan satu biji dari gandum. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan walahuma, yaitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahiuna bi khalqillah, yaitu orang manusia yang paling berat atau dahsyat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang meniru atau orang-orang yang menandingi ciptaan Allah SWT. Begitu juga riwayat yang ketiga, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang menggambar itu berada di neraka, dan diberikan kepada atau diciptakan bagi orang yang menggambar itu dari setiap gambar yang dia gambar, yaitu suatu jiwa atau satu jiwa yang dia dengan itu diazab nantinya di hari kiamat di neraka jahanam. Begitu juga
riwayat selanjutnya yang dibawakan juga dari hadis kan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyam fukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin." Nabi SAW mengatakan siapa saja yang dia menggambar satu gambar di dunia ini, maka dibebankan kepada dia nanti untuk meniupkan roh kepada gambar tersebut, dan dia tidak mungkin bisa melakukan atau meniupkan roh tersebut. Kemudian riwayat yang terakhir disebutkan yaitu riwayat dari Imam Muslim an Abi Hayyaj qala li Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Riwayat ini atau hadis ini dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hayyaj. Beliau mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, tidakkah engkau suka atau tidakkah engkau mau aku utus engkau sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengutusku, yaitu tidaklah engkau meninggalkan atau melihat satu gambar atau satu patung kecuali engkau hancurkan, dan tidak ada satu kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa riwayat yang disebutkan dalam bab ini. Bab ini ya, berbicara tentang atau menjelaskan tentang ancaman yang bagi orang-orang yang menggambar. Ini disebutkan al-musawwirun. Riwayat pertama tadi disebutkan itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man azlamu mimman yakhluqu ka khalqi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang dia menciptakan seperti ciptaanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yakhluqu dzarratan. Maka kalau dia mampu, maka ini adalah di sini ada lamul amar, perintah, tapi maksudnya bukan perintah tapi adalah tahaddi, yaitu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang hendaknya mereka kalau mampu menciptakan dzarrah. Ya, dzarrah arti yang lebih tepat adalah semut yang kecil. Awil yakhluqu habbatan, atau kalau mereka mampu maka ciptakanlah sebuah biji ya, dari tumbuhan. Awil yakhluqu sya'iratan, atau mereka kalau mampu menciptakan sebiji gandum. Maka kita lihat dari hadis yang mulia ini Allah SWT mengancam ya, dengan mengatakan bahwasanya Allah SWT bertanya, dan pertanyaan di dalam hadis ini bukan pertanyaan tidak tahu, tapi pertanyaan pengingkaran. Siapakah yang paling zalim ya, daripada orang-orang yang menciptakan sebagaimana ciptaanku, kata Allah SWT. Maka ini merupakan ancaman dari Allah SWT, bahwasanya orang yang meniru ciptaan Allah SWT maka dia termasuk orang yang zalim. Maka Allah SWT menantang dalam hadis ini, maka hendaknya mereka kalau mampu ciptakan, buatlah dzarrah atau habbah atau syairah. Maka tentunya jawabannya tidak mampu manusia menciptakan. Mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada manusia yang mampu menciptakan seekor semut yang kecil ataupun sebuah sebiji dari tumbuhan, bijian yang kecil ataupun biji gandum ataupun yang lainnya. Tidak ada yang bisa menciptakan itu. Kalau misalnya sekarang ada yang mengatakan ada misalnya manusia mampu menciptakan beras, misalnya beras buatan dan sebagainya, itu berbeda dengan beras alami yang Allah ciptakan, yang Allah
tumbuhkan ya, dari permukaan bumi. Maka ini berbeda. Maka Allah SWT ya, dalam hadis yang mulia ini mengancam ya, orang-orang yang dia menandingi ciptaan Allah SWT. Maka Allah SWT menantang mereka, coba kalau mampu, coba bikin ya, satu biji saja atau sebuah biji saja dari biji tumbuhan, maka kita tidak mampu membuatnya. Kemudian riwayat yang kedua di sini disebutkan, yaitu asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang manusia yang paling dahsyat, yang paling berat, yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ataupun yang menandingi ciptaan Allah. Ini maksudnya tentunya di antara manusia yang paling berat siksanya. Karena ini menunjukkan bahwasanya termasuk dosa besar. Tentunya dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Tapi hadis ini menunjukkan sebuah peringatan yang sangat keras dari Nabi SAW, bahwasanya orang atau manusia yang paling berat siksanya nanti di akhirat itu orang-orang yang berusaha untuk menandingi ciptaan Allah SWT. Dia ingin menandingi Allah SWT dalam rububiyah, dalam penciptaan Allah SWT, seolah-olah dia bisa juga menciptakan. Maka ini termasuk orang yang zalim dan juga orang yang berat siksanya nanti di hari kiamat. Kemudian riwayat yang ketiga tadi, riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Kullu musawwir, yaitu setiap orang yang menggambar itu berada di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menggambar diancam oleh Allah SWT dengan neraka, diancam oleh Rasul dengan neraka. Maka diciptakan bagi dari setiap gambar yang dia gambar di dunia ini jiwa, kemudian dia diazab dengan itu nanti di hari kiamat. Kemudian juga riwayat selanjutnya yang keempat, yaitu man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Bahwasanya setiap orang yang menggambar di dunia ini, maka dia diperintahkan atau dibebankan, disuruh dia di akhirat untuk meniupkan roh terhadap gambar yang dia gambar, maka dia tidak mampu untuk meniupkan roh tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu kita ketahui di sini ya, maksud dari pertama taswir ya dalam hadis ini, atau dalam hadis ini disebut al-musawwir, yaitu orang yang menggambar. Bagaimana yang dimaksud yang menggambar di sini? Pertama, yang masuk dalam kategori menggambar di sini adalah yang pertama adalah orang-orang yang membuat patung, yang dia membuat patung dalam bentuk ya 3 dimensi. Maka itu jelas sepakat para ulama masuk dalam hadis ini. Ya, orang yang membuat patung, dan nanti akan kita jelaskan tentunya patung yang bernyawa. Maka itu masuk ya, sepakat para ulama bahwasanya itu termasuk dalam kategori musawwir, yaitu orang yang menggambar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menggambar dengan tangannya atau menggambar yaitu dengan penanya. Yang kalau tadi memahat ya, dibikin patung sedemikian rupa ya, seperti berbentuk orang, manusia ataupun hewan misalnya. Yang kedua adalah orang yang menggambar ya, dia tulis di bukunya misalnya, di kertas ya, atau dia lukis ya, pelukis. Dia lukis itu gambar itu ya, baik itu manusia ataupun hewan ya, dia lukis dengan tangannya. Dia bikin misalnya gambar manusia, gambar hewan, gambar kuda, singa dan sebagainya. Dia lukis dengan tangannya, baik itu di kertas, di berbagai macam media ya, maka ini termasuk
musawir, yaitu orang yang menggambar. Ini juga sepakat para ulama, orang yang melukis dengan tangannya, yang dia melukis di kertas dan sebagainya, yang dia jadikan media, maka itu termasuk musawir dan termasuk dalam ancaman hadis-hadis ini yang kita bacakan. Kemudian yang ketiga adalah musawir dalam hal ini, yaitu yang ada di zaman kita, yaitu foto, yaitu orang yang memoto satu objek. Ya, objek di sini tentunya ya makhluk hidup, yang bisa manusia ataupun hewan dan sebagainya. Maka di sini berbeda pendapat para ulama. Apakah taswir menggunakan fotografi ataupun memoto dengan kamera itu termasuk taswir yang dimaksudkan oleh hadis ini atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan iya, termasuk menggambar, karena kita melihat hasil dari fotografi itu sendiri sama dengan gambar. Kita bisa lihat seorang yang moto, kemudian foto itu dibandingkan dengan hasil seseorang yang melukis atau menggambar dengan tangannya, penanya, maka itu sama. Maka sebagian para ulama mengatakan memoto itu termasuk menggambar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya memoto itu tidak termasuk ya, menggambar atau musawir dalam hadis ini, karena mereka mengatakan hakikat yang menggambar itu adalah berbeda dengan orang yang misalnya seperti yang pertama tadi, orang yang bikin patung, memang dia bikin ya patungnya, dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya dan sebagainya, dia pahat sedemikian rupa, memang dia ingin menyaingi ciptaan Allah. Yang kedua juga, yang dia melukis atau menggambar di kertas, dia memang bikin kepalanya, badannya dan sebagainya. Sedangkan memoto, dia cuman memencet satu tombol, kemudian juga seolah-olah dia hanya memindahkan objek yang dia foto. Kita bisa lihat di sini, Syekh di sini menyebutkan bahwasanya seorang misalnya, kita lihat misalnya ada seorang yang menulis, kita misalnya menulis sebuah tulisan di kertas. Kemudian ada orang yang kedua yang dia foto tulisan itu. Maka kita katakan orang yang kedua bukan penulis dia. Yang penulis adalah orang yang pertama, yaitu orang yang dia menulis satu halaman penuh dengan tulisan misalnya bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Dia tulis. Orang yang kedua dia cuman memindahkan objek yang dia foto itu, yaitu berupa tulisan, kepada kameranya. Maka di sini sebagian para ulama, ya wallahu alam, di sini termasuk Syekh Utsaimin sendiri, rahimahullah, lebih condong pendapat yang kedua yang mengatakan tidak termasuk ya ke dalam hadis ini. Tetapi perlu diingat, beliau menjelaskan bahwasanya apa hukum melakukan itu sekarang? Itu tidak termasuk ya pembahasan, tidak termasuk dalam makna musawir di sini. Tapi boleh enggak melakukan itu? Maka di sini ya para ulama yang bolehkan, yang termasuk Syekh Utsaimin mengatakan itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk hal yang darurat atau yang penting atau kebutuhan. Makanya dikatakan boleh memoto ya kalau itu memang ada tujuannya, seperti seorang yang ingin bikin KTP misalnya, SIM, paspor dan sebagainya, atau untuk data-data tertentu yang itu memang dibutuhkan, maka itu dibolehkan. Adapun dengan tujuan riqrayat, yaitu untuk supaya dikenang, ya, sebagai kenangan, sebagai suatu hal yang diingat dan sebagainya, maka ini dilarang. Maka ini yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya ya dalam hal foto, karena kita ya hendaknya tidak bermudah-mudahan ya dalam masalah foto. Maka foto kita ya sekedar sesuai dengan kebutuhan. Maksud ya, misalnya tadi kita bikin paspor atau KTP misalnya. Tujuannya adalah bikin atau membuat paspor itu sendiri atau KTP itu sendiri. Foto hanya ikut. Bukan tujuannya foto. Atau bisa juga
seorang yang dia membeli buku misalnya, yang di dalam buku itu ada foto-fotonya, maka tentunya tujuan dia utama adalah membeli buku, sedangkan foto itu mengikut. Tapi tentunya kalau biasa dia tutup, tentunya itu lebih baik. Maka ini yang perlu dipahami dengan baik ya, bahwasanya ya, untuk masalah foto sendiri itu memang berbeda pendapat para ulama. Tetapi pendapat ulama yang mengatakan boleh pun ya, dibolehkan dalam hal yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, maka itu dibolehkan. Makanya sebaiknya kita tidak bermudah-mudahan ya dalam hal foto ya, kecuali memang itu diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian juga disebutkan objek yang difoto. Ini apa objek yang dilarang? Ya. Sebutkan ya tadi bahwasanya dalam hadis yang pertama disebutkan hadis qudsi tadi, yaitu orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Kemudian di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya objek yang dilarang itu di sini sepakat ya para ulama, yaitu segala sesuatu yang memiliki ruh. Itu sepakat para ulama itu diharamkan, yaitu manusia ataupun hewan. Maka ini sepakat para ulama. Adapun yang tidak memiliki ruh, ada ciptaan yang itu adalah ciptaan manusia sendiri, yaitu barang-barang yang ciptaan manusia seperti rumah misalnya, kemudian kendaraan, itu kan ciptaan manusia. Maka ini sepakat juga para ulama boleh kita memfotonya. Anda foto rumah Anda, kendaraan Anda, itu dibolehkan, karena itu ciptaan manusia. Ada juga ya, ciptaan Allah. Ada ciptaan Allah dibagi menjadi dua. Ciptaan Allah yang dia tidak tumbuh dan berkembang. Contohnya gunung ataupun laut ataupun sungai. Maka ini juga sepakat para ulama boleh untuk dipoto. Kemudian ada ciptaan Allah yang dia berkembang, yaitu seperti tumbuhan yang dia berkembang, tumbuh maksudnya, dia dari kecil nanti dia bisa menjadi besar. Maka di sini berbeda pendapat para ulama. Jumhur para ulama atau mayoritas para ulama itu membolehkan untuk memfoto tumbuhan misalnya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Di antaranya ini pendapat Imam Mujahid, yang murid Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Tapi mayoritas para ulama itu membolehkan memfoto tumbuhan, yang mana itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dia tumbuh. Adapun yang jelas-jelas terlarang tadi adalah yang juga sepakat para ulama adalah makhluk yang memiliki ruh, yaitu manusia dan juga hewan. Maka ini sepakat para ulama untuk dilarang dan masuk dalam hadis ini ya, di mana Allah SWT dan Rasulnya menjelaskan dalam hadis-hadis yang kita bacakan pada malam hari ini, menjelaskan azab dan menjelaskan siksaan bagi orang-orang yang berfoto atau memoto. Di sini bisa kita lihat bagaimana orang yang berfoto nanti, orang yang memoto nanti disuruh oleh Allah SWT untuk meniupkan ruh ketika hari kiamat, dan ini tidak mungkin, dan dia nanti akan disiksa dengan hal yang dia buat. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis ini hadis-hadis yang di dalamnya ada ancaman yang sangat keras, yang sangat berat. Yang bahwasanya orang yang memoto makhluk hidup, hewan atau tumbuhan, dia nanti diperintahkan untuk meniupkan roh, dan tidak mungkin dia bisa meniupkan roh kepada yang dia foto atau yang dia gambar. Maka ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita berhati-hati dalam berfoto atau memoto ataupun menggambar ya makhluk ciptaan Allah SWT. Dan juga di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya dilarangnya ini
memoto makhluk ciptaan Allah SWT adalah ilahnya seperti yang disebutkan, yaitu yudohiuna khalqallah, yaitu mereka ingin menyaingi, menandingi ciptaan Allah, ingin dia menyamakan dirinya dengan Allah dalam hal rububiyah, yaitu penciptaan. Maka ini sampai tadi disebutkan dia adalah termasuk orang yang berat siksaannya di hari kiamat. Maka di sini perlu juga kita ketahui bersama bahwasanya akan ada orang mengatakan nanti, saya membuat gambar ini tapi tidak ada di dalam hati saya, niat saya untuk menandingi ciptaan Allah. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan, Anda tidak ada pun Anda di dalam hati Anda niat itu, tapi dengan Anda menciptakan itu, maka itu sudah menjadi sebuah Anda menunjukkan bahwasanya Anda menandingi ciptaan Allah. Jadi walaupun tidak ada niat, tapi perbuatan Anda itu sudah menandingi ciptaan Allah SWT. Sama juga seorang misalnya dia mengatakan, misalnya dia memakai pakaian ataupun hal-hal yang khusus dimiliki atau dipakai oleh orang-orang kafir misalnya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak tasyabuh atau tidak menyerupai orang kafir. Mujarrad artinya semata-mata dia memakai saja itu sudah dianggap dia tasyabuh atau menyerupai, walaupun tidak ada niat. Maka di sini dilihat perbuatannya, tidak dilihat niatnya. Begitu juga misalnya seorang laki-laki memakai sesuatu yang khusus bagi perempuan misalnya, maka dia telah menyerupai wanita, walaupun dia mengatakan saya misalnya. Kita bisa lihat misalnya hari ini kalau orang yang rambutnya panjang terus dia pakai anting, terus dia mengatakan saya tidak ada niat, itu tidak seperti itu. Tidak mungkin kita menerimanya ya. Kalau ada orang misalnya laki-laki pakai rambut panjang terus dia pakai anting-anting, pakai kalung, terus dia mengatakan saya tidak menyerupai, tidak ada niat menyerupai. Perbuatan dia itu sudah menyerupai. Bukan ditanya lagi apa niatnya. Maka di sini perlu dipahami dengan baik ya. Maka kapan niat itu berlaku, kapan perbuatan itu hanya semata-mata dilihat perbuatan dalam hal ini. Maka ya seperti ini ya, dalam hal menyerupai tadi, kemudian juga menandingi ciptaan Allah SWT. Seorang yang ketika dia menciptakan atau menggambar atau melukis ciptaan Allah, maka perbuatannya itu sudah menunjukkan dia menandingi ya, ciptaan Allah SWT, terlepas dari niat dia. Maka ini yang perlu dipahami dengan baik. Maka sekali lagi ini menunjukkan peringatan dari Allah SWT dan Rasulnya yang berkaitan masalah foto atau menggambar atau melukis dan sebagainya. Maka hendaknya kita sekali lagi berhati-hati dalam hal seperti ini. Maka di sini disebutkan ya, di antara faedah-faedah yang dari hadis-hadis ini, pertama adalah ya sebuah ancaman yang sangat keras ya bagi orang-orang yang melukis, yang menggambar. Kemudian bahwasanya ilah atau sebab dilarangnya seorang menciptakan, ya, melukis atau menggambar tadi adalah dia menandingi ciptaan Allah SWT dalam rububiyah. Dia ingin menyamai Allah SWT dalam rububiyah. Dan ini bisa kita lihat, Allah SWT marah ketika Allah SWT ditandingi dalam hal rububiyahnya. Sebagaimana juga seorang, makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Dalam hadis qudsi dikatakan al-kibriya uridai. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Allah mengatakan bahwasanya kesombongan itu adalah pakaianku. Siapa yang mengambilnya dariku akan aku lemparkan ke dalam neraka. Maka ini semua sifat Allah, atau di sini adalah rububiyah Allah SWT. Maka orang yang ingin menandingi Allah SWT, maka ini termasuk orang yang besar dosanya. Maka Allah marah. Kalau seandainya Allah SWT marah dalam hal menandingi rububiyahnya, bagaimana kalau menandingi uluhiyah? Yaitu orang yang ingin orang lain menyembah dia. Tentu itu lebih berat. Dan itulah yang jatuh pada kesyirikan.
yaitu syirik dalam hal uluhiyah. Tentunya ini lebih berbahaya, ini lebih dahsyat. Ini kesyirikan. Maka menandingi Allah SWT kita bisa lihat di sini dalam hal rububiyah Allah SWT marah. Apalagi seorang yang ingin menandingi Allah SWT dalam hal uluhiyah, ingin dia disembah juga seperti Allah SWT. Maka tentunya ini kemarahan Allah SWT sangat besar, karena inti dari tauhid adalah uluhiyah, bagaimana kita menghambakan diri dan menyembah kepada Allah SWT. Maka ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita, yang perlu kita ingat bahwasanya ilah ataupun sebab daripada dilarangnya kita melukis, menggambar, memoto makhluk hidup itu adalah karena menandingi ciptaan Allah SWT, menandingi Allah SWT dalam hal rububiyah atau penciptaan. Kemudian Allah SWT menantang manusia untuk coba ciptakan, kata Allah SWT, seekor semut yang sangat kecil ataupun biji yang sangat kecil. Maka kita tidak mampu. Lalu bagaimana kita ingin menandingi Allah SWT? Kemudian ya ini menunjukkan bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang lemah. Untuk menciptakan sebuah biji saja kita tidak mampu. Biji gandum atau biji beras saja tidak mampu kita. Biji padi tidak mampu kita menciptakan. Bagaimana kita akan menandingi ciptaan Allah SWT yang lainnya? Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya orang-orang yang melukis atau menggambar ini termasuk orang yang nantinya akan diadab oleh Allah SWT dengan adab yang sangat dahsyat. Kemudian juga di antara adab mereka adalah Allah SWT menyuruh kepada mereka untuk meniupkan roh terhadap apa yang mereka pernah lukis, pernah mereka gambar di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan bab al-musawwirun, yaitu bab al-musawwirin, yaitu bab yang menjelaskan tentang gambar ya, atau foto yang Allah ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.